Udah lega karena bisa membantu untuk mengakhiri kezoliman yang dilakukan oleh UIM. Semoga berakhir di Darussalam, tidak ada di tempat lain lagi. Iya. Supaya hidup dirinya kaya raya, Iya. nanti masuk surga. Betul, amin amin. Gimana nih, Pak investor sudah kaya raya atau belum nih? Yang ada belangsak, pada sedih semua gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ikut-ikutan atau mungkin tertarik dengan investasi-investasi bodong yang lain lah. Iming-iming bagi yang pertama yang sering disampaikan itu tentang semangat untuk bersedekah gitu. Jadi kajian-kajian itu banyak sekali tentang sedekah supaya hidup lebih berkah, mati masuk surga gitu, kurang lebih gitu. Jadi sering sekali. Jadi memang ikut family gathering ke salah satu hotel di Bandung, ya kan. Dalam pengajian itu dibuatlah bahwa hidup tidak lama, sebentar lagi hidup akan mati, bahwa kehidupan dunia itu semu dan lain sebagainya. Lalu mereka itu yang ikut di dalam pengajian tuh satu-satu dikasih kain mori, Mas. Kapan, ya. Kain mori itu kain kapan yang nanti untuk mengkapankan begitu. Tetapi saya juga mendapat cerita dari yang lain. Di family gathering yang lain itu lampu dimatikan, dikasih kajian-kajian yang menyedihkan, besok akan mati dan lain sebagainya. Seandainya saudara mati, bagaimana itu dikasih batu nisan. Nah ini mungkin Bu Ilis yang mengalami dikasih batu nisan sama Pak Arif, ya kan. Terus kemudian kalau Mas Mualimin itu dikasih kain mori. Nggak tahu kain morinya sampai kemana Mas sekarang, Mas? kita udah lupa naruhnya di mana. Ya sementara ya yang jelas jalan dan kelihatan moncer itu adalah stick and shake, kemudian bebek selamat kan begitu ya. Itu kan berjalan dengan baik. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan itu, Mas. Jadi kemana saja uang yang digalang dari umat, ya kan, yang dikumpulkan dari umat tuh kemana? Kok bisnisnya hancur, berantakan dan tidak ada yang berhasil. Sementara usaha yang tidak melibatkan umat yang dimiliki oleh Yusuf Mansur sendiri, ya kan, dan keluarganya atau afiliasinya itu kok lancar-lancar saja. Nah, itu. Tanggal 25 Juli 2024 di pengadilan di Kota Bogor, Pak, jadi agendanya masih saksi Pak ya, tidak Pak ya? Betul, ya. Pak, bagaimana dengan Pak? Jadi hari ini saya menghadirkan saksi yang memang mengetahui bahwa Yusuf Mansur dalam perkara ini tergugat 2 ya. Kemudian BMT Darussalam dalam ini tergugat 1. Beliau ini, mohon maaf Mas Muslimin ini pada tahun 2009 ya, 2009, 2010 dan seterusnya hampir 20 tahun. Pada saat 2009-2010 beliau ini sebagai marbot Masjid Darussalam. Jadi beliau ini yang menyiapkan segala sesuatu yang akan dipergunakan untuk presentasi Yusuf Mansur. Dan beliau tadi mengatakan dalam persidangan, beliau mengatakan beliau tidak kenal dengan Yusuf Mansur tapi tahu Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur pernah presentasi batu bara mengajak jamaah Darussalam untuk berinvestasi batu bara. Dan beliau juga tadi mengatakan karena beliau juga pada saat presentasi itu kan karena beliau seolah-olah seperti panitia jadi selalu berjalan, tidak duduk di satu tempat saja, tetapi ingatan beliau masih kuat. Mereka mengatakan bahwa ada bagian dalam investasi batubara ini, kemudian keuntungannya akan diberikan bersih 10% kepada para investor, kemudian sebagian lagi itu untuk Pondok Pesantren Darul Quran Yusuf Mansur, kemudian sebagian lagi untuk BMT sebagai manajemen P gitu. Jadi artinya clear gugatan itu bahwa Yusuf Mansur itu memang benar dan real mengajak para jamaah itu untuk berinvestasi batubara begitu. Oke. Ya. Berarti Mas Muslimin ini posisinya sebagai marbot Pak. Iya. Ini
yang menyiapkan segala sarana dan prasarana pada saat Yusuf Mansur presentasi Pak ya. Iya. Berarti ini menegaskan apa yang disampaikan Yusuf Mansur dan apa yang diucapkan sehingga membuat para investor itu tertarik dulu Pak untuk investasi Pak. Beliau mengatakan tadi di depan majelis hakim dalam persidangan mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu mengajak bersama-sama untuk berinvestasi. Sebenarnya Yusuf Mansur sendiri mampu untuk berinvestasi itu tinggal pinjam uang ke bank kemudian untuk modal. Tetapi Yusuf Mansur meminta para jamaah ini agar bersama-sama bisa beramal, terus kemudian dengan keuntungan itu bersama-sama senang begitu. Tetapi pada akhirnya Yusuf Mansur yang senang, tapi investor ini yang buntung begitu Mas. Dan yang paling membuat sedih ya, yang paling membuat kita sedih, Mas Muslimin ini di samping beliau marbot, mereka memang mengetahui itu, kemudian beliau juga turut tertarik untuk berinvestasi walaupun kecil-kecilan. Beliau mengatakan tadi beliau menabung dapat 6 juta kemudian diinvestasikan. 6 juta itu bukan dalam 1-2 bulan, tetapi bertahun-tahun nabung baru dapat 6 juta kemudian diinvestasikan. Kemudian beliau juga melesengkan motornya kemudian untuk modal investasi tersebut. Terus kemudian ada juga titipan dari kakaknya dari kampung itu sebesar 5 juta rupiah juga diinvestasikan. Dan ada titipan dari guru yang ada di Aceh sana itu sebesar 20 juta. Semuanya tidak kembali. Dan yang menjadi lebih sedih lagi bahwa uang kakaknya yang 5 juta Mas Mualim ini terpaksa harus mengembalikan karena kan kalau satu kakaknya kan satu ipar, sehingga dia tidak enak mereka mengembalikan dengan uang marbot loh Mas gitu. Itu. Jadi total investasi yang disetorkan oleh Pak Muslim ini sebesar berapa? Sekitar 40 jutaan ya. Uang yang cukup besar buat marbot ya pada saat itu. Jadi ke Pak Muslim Pak ya? Iya, baik. Sudah lega Mas ya, udah jadi saksi sidang hari ini? Ya udah lega karena bisa membantu untuk mengakhiri kezoliman yang dilakukan oleh UIM. Semoga berakhir di Darussalam, tidak ada di tempat lain lagi gitu. Iya. Kezoliman yang dilakukan oleh dia, berarti Mas merasa terzolimi? Ya, saya termasuk korban yang terzolimi, mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti saya. Mas Muslimin posisi sebagai marbot ya, yang mungkin maaf ya, itu salarinya mungkin tidak begitu besar, tapi mampu berinvestasi sebesar 40 juta rupiah gitu ya, kalau gabungan dari teman dan saudara gitu Pak ya. Betul. Ini apa yang mendasari Mas Muslim ini kok sampai ikut juga tertarik berinvestasi? Yang pertama kita ingin berpartisipasi untuk bersedekah, untuk operasional kegiatan tahfiz Al-Quran, karena itu sangat mulia menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk bagi hasil untuk untuk saya juga dapat gitu pribadi. Jadi insya Allah untuk dunia akhirat gitu, saya sangat tertarik sekali untuk itu. Untuk operasional kegiatan tahfiz Al-Quran apa? Pondok pesantren Darul Quran. Iya, yang dibina oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ini kan Mas Muslim juga mengajak teman dan juga saudara. Berarti mereka juga pastinya meminta pertanggungjawaban kepada Mas Muslim. Iya, betul. Termasuk kakak saya sendiri, alhamdulillah sudah saya lunasin walaupun dengan cara menyicil, tapi yang besar itu 20 juta itu kawan. Tapi alhamdulillah beliau tidak minta untuk diganti karena beliau paham karena uang itu bukan saya yang makan, memang salah masuk untuk investasi gitu. Dan beliau juga berterima kasih ini sebagai pelajaran juga untuk semuanya bahwa investasi itu harus jelas, harus ada kontrak atau mungkin perjanjian di awal. Kita kan tidak ada, hanya saling percaya aja gitu. Oh, jadi terus untuk Mas Muslim ini tidak menerima perjanjian apapun? Tidak menerima perjanjian, iya. Cuman hanya omongan-omongan akan dapat 10%, kemudian sebagian untuk pondok pesantren, sebagian untuk operasional gitu-gitu aja. Jadi kita percaya aja karena Ustadz yang berbicara gitu. Saya belum paham untuk investasi alurnya seperti apa itu.
apalagi bahasanya kan seperti yang disampaikan Pak Nur kemarin ya. Jadi ajakannya supaya hidup-hidupnya kaya raya, Iya. mati masuk surga. Betul. Amin, amin itu harus. Gimana nih, para investor sudah kaya raya atau belum nih? Yang ada belangsak pada sedih semua gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ikut-ikutan atau mungkin tertarik dengan investasi-investasi bodong yang lain lah. Iming-iming bagi hasil yang tinggi, tidak ada kontrak atau apa namanya sih istilahnya perjanjian di awal yang jelas gitu. Baik, baik. Pak Jani mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Iya. Pelajaran untuk teman-teman. Jadi begini ya. Jadi kita perlu waspada ketika ada orang datang kepada kita yang mereka so alim. Ini berkaitan dengan investasi batu bara ini ya kan. Yusuf Mansur tuh datang pakai baju gami, pakai baju koko, kemudian berpeci dan ngomongnya hanya Allah dan langit saja begitu. Kemudian Adiansah, begitu juga Adiansah, begitu juga Farid Harimurti, begitu juga yang lain-lainnya. Mereka itu ngomongnya selalu Allah, selalu segala sesuatu, dunia hanya untuk apa dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi kenyataannya adalah seperti musang berbulu domba atau musang berbulu ayam ya begitu. Jadi ketika kita lengah diterkam. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi kita menghadapi orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang yang mengaku so alim dan alim mengatakan, lalu mengatakan pokoknya semua Al-Quran, semua hadis, ternyata apa yang kami alami ini adalah ya hanya sebagai topeng belaka begitu. Jadi intinya berhati-hatilah begitu. Terakhir Pak, di dalam instansi ini kan orang kabarnya kan ada kegiatan kajian-kajian gitu Pak. Iya. Tentunya Mas Mus ini mengetahui Pak. Nah ini materi apa saja Pak yang disampaikan pada saat pengajian seperti itu Pak? Ya. Mas Mustafa mungkin ya, Mas Muslimin yang menyampaikan mungkin. Iya, yang pertama yang sering disampaikan itu tentang semangat untuk bersedekah gitu. Jadi kajian-kajian itu banyak sekali tentang sedekah supaya hidup lebih berkah, mati masuk surga gitu, kurang lebih gitu. Jadi sering sekali. Jadi memang selain kita juga dapat bagi hasil dari itu yang tidak sampai selesai, mungkin kurang lebih 3 bulanan ya, jadi sebagian juga jadi disedekahin karena dapat motivator tentang sedekah itu. Emang apa yang paling diingat sampai sekarang, apa yang menarik dalam kajian tersebut itu Mas? Ya pertama gitu, hidup itu kan nggak lama, jadi kita harus mempersiapkan salah satunya untuk banyak bersedekah gitu. Ya. Orang kabarnya ada investor yang mengatakan bahwa dalam sebuah kajian itu ada apa di nisan, batu nisan gitu Pak. Betul Pak? Jadi sedikit saya tambahkan, tadi Mas Muslimin mengatakan kepada saya bahwa beliau ikut family gathering ke salah satu hotel di Bandung ya kan. Dalam pengajian itu dibuatlah bahwa hidup tidak lama, sebentar lagi hidup akan mati, bahwa kehidupan dunia itu semu dan lain sebagainya. Lalu mereka itu yang ikut di dalam pengajian tuh satu-satu dikasih kain mori Mas. Kapan, ya. Kain mori itu kain kapan yang nanti untuk mengkapankan begitu. Tetapi saya juga mendapat cerita dari yang lain, di family gathering yang lain itu lampu dimatikan, dikasih kajian-kajian yang menyedihkan, besok akan mati dan lain sebagainya. Seandainya saudara mati, bagaimana itu dikasih batu nisan. Nah ini mungkin Bu Ilis yang mengalami dikasih batu nisan sama Pak Arif, ya kan? Terus kemudian kalau Mas Mu'alimin itu dikasih kain mori. Iya. Nggak tahu kain morinya sampai kemana Mas sekarang Mas? Kita udah lupa naruhnya di mana. Pak, jadi menilai apakah ada hubungan Pak materi kajian tersebut dengan supaya bagaimana investor ini supaya terlena gitu Pak ya? Jadi begini, kalau saya menilai kenapa itu dilakukan itu, satu kan materinya adalah materi sodako. Kemudian yang kedua orang digiring mati, seolah-olah nanti kalau mati harta itu tidak ada gunanya, ya udah disodakohkan saja agar mereka dapat meraup banyak sodakoh begitu Mas. Iya. Dan kenyataannya kan para jamaah ini terlena semua gitu loh. Mereka menyetorkan investasi besar-besaran ya kan. Setelah besar Yusuf Mansur dan kawan-kawan tidak
tidak mengembalikan modalnya dan tidak memberikan keuntungannya, dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian, maka sampailah di pengadilan ini, Mas. Gitu. Oke. Baik, berarti memang investasi ini benar-benar dibungkus ya rapi dengan bungkus Islami begitu Pak ya. Betul, betul. Yang membuat investor juga merasakan sakit hati yang Iya. dalam ya, karena mungkin tadinya juga sempat mengidolakan Yusuf Mansur gitu Mas ya. Betul, Iya, betul. Sekarang gimana Mas sekarang? Sekarang inginnya segera tobat dan mengembalikan investasi para jamaah yang sudah diambil oleh beliau. Baik. Iya. Mungkin Pak Bu Ilis atau Pak Arif, mungkin beliau Komentar, ya, silakan. sebagai penggugat nih. Apa Bu Ilis sama Pak Pak Arif yang mau disampaikan? Alhamdulillah pada persidangan Pak sore hari ini menghadirkan saudara muslimin sebagai dulu salah satu petugas dari Masjid Darussalam. Mudah-mudahan dengan kesaksian beliau ini menambah keyakinan bahwa investasi itu ada, sehingga Yusuf Mansur dan kawan-kawan tidak bisa mengelak lagi, tidak berbohong lagi, karena saksi sudah jelas nyata disumpah tadi bahwa presentasi Yusuf Mansur di Darussalam pernah terjadi. Nah, harapannya segeralah diselesaikan persoalan ini sehingga tidak carut marut, sesuai dengan harapan kita bersama, selesai dengan baik dan kembali uang-uang jamaah dengan semestinya. Selesai itu Pak. Baik, terima kasih. Berarti ini sudah ada 5 masih banyak buktinya gitu Ya. bagaimana Pak? Masih dikasih kesempatan kalau mau mengajukan nanti minggu depan. Satu kali lagi, baik itu kepada penggugat maupun kepada tergugat, satu kali lagi. Ya. Baik Pak, tetap berjuang, tetap semangat Pak ya. Siap. Siap.